Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Julfa Briliani dari Program Hukum Ekonomi Syariah. Pada kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema hukum perorangan. Selanjutnya, di sini ada tabel of contents. Yang pertama yaitu akibat hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri. Yang kedua, hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang ketiga, hukum perkawinan tentang perjanjian dan harta perkawinan. Yang keempat, perceraian dan akibat hukumnya. Dan yang terakhir, perjanjian, harta, dan perkawinan campuran. Pembahasan yang pertama yaitu tentang akibat hukum perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Diatur pada pasal 30 sampai dengan 34. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat menuntutnya dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan. Yang kedua, hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat 5 pasal. Salah satunya pasal 1 yang berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, hukum perkawinan tentang perjanjian dan harta perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam bab 5 dan hanya terdiri satu pasal saja, yaitu pasal 29. Dijelaskan pada pasal tersebut, pada waktu sebelum perkawinan berlangsung, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Selanjutnya yang keempat, perceraian dan akibat hukumnya. Yang pertama, perceraian dan akibat hukumnya terhadap anak. Menurut Undang-Undang Perkawinan, meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Yang kedua, terhadap harta bersama pasal 1 butir komplikasi hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dan yang terakhir yaitu terhadap nafkah menurut pendapat umum, sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si istri yang bersalah. Poin kedua yaitu tata cara perceraian. Tentang tata cara perceraian dalam peraturan pelaksana pasal 14 sampai dengan pasal 36 dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian, yaitu yang pertama cerai talak. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam, seperti dirumuskan oleh pasal 14 peraturan pelaksanaan sebagai berikut.
seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Yang kedua, cerai gugat. Dalam cerai gugat diuraikan sebagai berikut, dimulai dari yang pertama, pengajuan gugatan, yang kedua, pemanggil, yang ketiga, persidangan, yang keempat, perdamaian, dan yang terakhir, putusan. Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Poin ketiga yaitu pisah rumah. Pisah rumah atau pisah ranjang secara formil tidak dihapus oleh Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, pemisahan harta bersama melalui pisah ranjang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu tentang perjanjian, harta, dan perkawinan campuran. Menurut Subekti, yaitu perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpangi dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian menurut Wirjono Projodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Walaupun tidak ada definisi yang jelas yang memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan itu, dapat diberikan kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Yang terakhir yaitu perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia. Bagi yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya yang dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Selanjutnya yaitu poin kesimpulan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menghendaki bentuk perkawinan dalam masyarakat parental atau bilateral, di mana kedudukan hak dan kewajiban suami istri sama. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu keluarga atau rumah tangga. Yang kedua, Perjanjian Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki dampak yang positif dan negatif, yaitu perjanjian perkawinan berguna untuk jadi acuan jika suatu saat timbul konflik. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga biasa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Dan yang terakhir, berdasarkan pasal 8 undang-undang ini, seorang perempuan dengan warga negara Indonesia yang menikah dengan seorang pria negara asing tidak dengan sendirinya harus tunduk pada hukum yang berlaku bagi si suami. Selanjutnya, poin saran. Perlu adanya penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat, agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kementerian Agama masing-masing daerah untuk dapat lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan.
Hendaknya bagi WNI yang menikah dengan WNA dapat melakukan perjanjian kawin serta melakukan pencatatan perkawinan tersebut sekembalinya ke Indonesia. Hal ini diperlukan untuk melindungi hak untuk dapat tetap memiliki hak milik atas tanah di dalam perkawinan campuran. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.